Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Al-Fajri yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya Bapak Ibu kita selalu hadirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita pada malam hari ini bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita lanjutkan dengan bersama-sama kita belajar menuntut ilmu agama, yang ini merupakan bagian juga kewajiban kita sebagai muslim diwajibkan untuk sholat fardu, tapi juga sebetulnya menuntut ilmu, mempelajari dinullah, agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan kewajiban yang tidak kalah pentingnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Artinya kalau ini kewajiban, kalau seorang muslim tidak menjalankan kewajiban ini, maka dia berdosa. Dan begitulah sebaliknya, kalau seorang muslim menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala ini untuk menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di tanggal berapa ini Bapak Ibu? Tanggal berapa Pak? Bapak Ibu? 14 Juli. Kalau hijriahnya berapa Pak? Kalau tidak salah ini sudah tanggal 20 Muharram. Leres Bapak Ibu, 20 Muharram. Nah, berkaitan dengan keberadaan kita saat ini di bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini adalah bulan pertama di penanggalan hijriah, maka momentum saat ini kita coba manfaatkan keberadaan kita di bulan Muharram ini, yang tidak jauh dari tahun baru Islam kemarin 1447. Maka kita coba mengambil spirit ataupun semangat daripada hijrahnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana yang kalau secara ringkas Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan sejarah penanggalan Islam, penanggalan hijriah ini, ini kan memang diambil tahun pertama hijrah atau tahun pertama Islam itu dimulai dari tahun hijrahnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu kisahnya sejarahnya bangsa Arab itu sebetulnya sudah mengenal berkaitan dengan penanggalan dan juga bulan. Jadi adanya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya sampai Zulhijjah itu sudah dikenal lama, bahkan sebelum datangnya Islam. Namun yang tidak dimiliki bangsa Arab dahulu itu adalah tahun. Mereka punya bulan tapi tidak punya tahun. Dan yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, tahun itu diberi nama dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada tahun tersebut. Seperti halnya yang kita kenal misalnya tahun penyerangan
Ka'bah oleh pasukan Abroha ya, dengan pasukan gajahnya, maka kita dikenalkan atau kita sudah mengetahui sejak lama ya, kalau kemudian tahun tersebut yang juga bertepatan dengan lahirnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu dinamakan dengan tahun gajah, Amul Fil gitu ya, tahun gajah dan seterusnya. Jadi bangsa Arab dulu kebiasaannya seperti itu ya, tidak ada angka tahunnya tetapi menggunakan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada tahun tersebut sebagai acuan ataupun pengingat-ingat ya, berkaitan dengan waktu begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun ini kemudian menjadi persoalan tersendiri ya, ketika Islam kemudian sudah tersebar luas ya, di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu datanglah surat dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, yang mana beliau itu adalah gubernur di kota Basrah ya, yang mana Abu Musa al-Asy'ari ini mengeluhkan ya, berkaitan dengan beliau ini sering mendapatkan surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, namun masalahnya ketika surat ini mau ditindaklanjuti itu tidak ada, ya ada bulannya, ada tanggalnya, cuma nggak ada tahunnya. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri ya, karena ini apakah surat ini datang tahun lalu atau tahun ini. Nah, ini kemudian menjadi masalahnya. Akhirnya kemudian ya Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain untuk bermusyawarah ya, seperti sepertinya ya kaum muslimin ini butuh yang namanya tahun sendiri begitu nggih, untuk tahun sendiri ya, untuk mengatasi ya persoalan-persoalan yang sebagaimana dialami oleh Abu Musa al-Asy'ari ya. Maka setelah bermusyawarah ya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ada 4 opsi ya berkaitan dengan tahunnya umat Islam ini akan dimulai kapan, tahun pertamanya ya. Opsi yang pertama itu dimulai dari tahun kelahiran Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian opsi yang kedua tahun nubuwah, tahun diangkatnya Rasul sebagai Nabi ya. Kemudian yang ketiga pilihannya juga dari tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, dan yang keempat itu dimulai dari tahun wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita ya, pilihan pertama dan kedua itu dilewati ya Bapak Ibu sekalian, di skip begitu ya. Di antara alasannya karena para sahabat itu berbeda pendapat ya, berkaitan dengan kapan sebetulnya kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, lah, masuk sama nabinya kok nggak tahu tahun kelahirannya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu jangan dibayangkan zaman sekarang ya Bapak Ibu sekalian, lawang Bapak Ibu yang punya simbah gitu saja ya, itu kadang-kadang tidak diketahui ya kapan tanggal pasti lahirnya begitu ya, padahal mungkin simbah kita kan baru beberapa puluh tahun yang lalu begitu. Nah apalagi ini zaman Nabi yang mana itu sudah 1400 tahun yang lalu begitu ya, dan waktu itu tentu orang tidak mengira ya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu kemudian lahir terus kemudian kelak menjadi seorang nabi. Jadi orang yang mungkin tidak begitu nggak teknik istilahnya begitunya. Nah ini diantaranya. Begitu pula dengan tahun nubuwah, tahun diangkatnya Nabi SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Nah ini juga para sahabat itu berbeda pendapat. Nah kalau pilihan yang keempat, tahun wafatnya Nabi ya, tentu ini juga dirasa kurang pas begitu ya, karena ini menjadi tahun kesedihan para sahabat ditinggalkan oleh Nabi yang mulia. Maka Bapak Ibu sekalian, maka dipilihlah ya yang dirasa paling tepat, yakni tahun pertama itu dihitung dari tahun hijrahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari hal ini kita coba ya belajar tentang syariat hijrah ini ya, karena sebetulnya hijrah ini tidak sekedar peristiwa sejarah saja ya yang dialami oleh Nabi dan juga para sahabat ya, dikala itu kemudian hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah. Namun sesungguhnya syariat hijrah ini adalah syariat yang terus
ada ya, terus kemudian berlangsung bahkan sampai dengan hari kiamatnya. Nah, kita coba ini tadi mumpung ada slide nih Bapak Ibu sekalian, nih kita manfaatkan ini. Mungkin sudah lama, nggak tahu sudah lama nggak dimanfaatkan atau setiap pekan ada. Oh, setiap minggu ada. Oke, saya kira sudah lama nggak kepakai itu Bapak Ibu. Nah, daripada mubadir kita pergunakan gitu. Nah, tentang jejak hijrah perindu surga. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita tentang temanya malam hari tentang hijrah. Nah, hijrah ya, apa sebetulnya makna daripada hijrah? Nah, ini kita tinjau dari sisi bahasa yang pertama. Nah, hijrah itu memiliki makna atark ya, atark yang artinya adalah meninggalkan sesuatu. Kemudian juga punya makna secara bahasa al-bu'ud yang artinya menjauhi sesuatu. Nah, dan juga bisa juga dimaknai yang ketiga adalah intikal, yakni artinya adalah perpindahan ya, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini adalah makna daripada kalimat atau kata hijrah itu sendiri. Nah, lalu kemudian ini kan dari sisi bahasa. Kalau kemudian dari sisi istilah ataupun dari sisi sudut pandang agama kita, dari sudut pandang syar'i, apa sebetulnya hijrah itu? Nah di sini secara secara istilah hijrah ini memiliki makna yang ada beberapa, okay, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya satu makna saja, tetapi ada beberapa makna. Nah, yang pertama, hijrah itu memiliki makna adalah perpindahan dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah, dari ini maknanya perpindahan ya dari negeri kafir kepada negeri Islam. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berpindah ke negeri Syam. Nah, kemudian inilah juga yang dilakukan oleh Nabi kita, ya Muhammad SAW, dan juga para sahabat ketika berada di Mekah itu selalu mendapatkan intimidasi, mendapatkan ancaman, bahkan juga rencana pembunuhan dan sebagainya. Ya, maka beliau dan juga para sahabat itu berhijrah, berpindah dari negeri kafir Mekah, ya, yang dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, itu kemudian berhijrah ke kota Madinah, ya, yang di sana ada sahabat Ansor yang kemudian sudah memeluk agama Islam. Nah, ini makna yang pertama. Nah, kemudian apa sebetulnya hukum ya seseorang itu hijrah dari negeri kafir, ya? Apakah setiap orang, setiap Muslim yang kemudian itu tinggal di negeri kafir, dia itu harus hijrah, harus pindah begitu, ya, ke negeri Islam? Nah, di sini ada beberapa ketentuan, ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, hukum hijrah ini adalah wajib, ya. Nah, bagi siapa? Bagi seorang Muslim yang tinggal di negeri kafir, ketika keberadaan di negeri kafir ini satu menyebabkan dirinya itu tidak mampu menegakkan agama, ya, maksudnya adalah tidak mampu menjalankan kewajiban agama sebagai seorang Muslim, ya, misalnya mau sholat itu diangel-angel, kangelan istilahnya begitu, mengalami hambatan, kesulitan begitu untuk bisa mengerjakan sholat 5 waktu, mau menjalankan ibadah puasa, ya, dipersulit, ya, dan lain sebagainya. Intinya untuk bisa menjalankan agama, menjalankan syariat agama ini, itu seorang Muslim mengalami kendala, ya, mengalami kesulitan ketika berada di sebuah negeri, ya, khususnya di negeri kafir. Maka kalau seperti itu, maka dia wajib, ya, untuk kemudian berhijrah, ya, pindah dari negeri kafir ke negeri Muslim. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya juga dia tidak aman daripada fitnah, ya, tidak aman daripada fitnah, ya, keberadaannya di negeri kafir, ya, itu kemudian mungkin fitnah lingkungannya, ya, kemudian pergaulan begitu, ya, godaan dan lain sebagainya, ya, dan bisa jadi juga faktor-faktor mungkin politik dan lain sebagainya, ya, artinya tidak aman, ya, tidak aman, ya. Seperti misalnya kalau di Amerika sekarang kan pemerintahannya itu menerapkan apa istilahnya,
sidak ataupun sweeping ya, sweeping kalau ada imigran gelap begitu ya, imigran gelap yang masuk ke Amerika, yang tinggal di Amerika tapi tidak punya izin tinggal dan sebagainya, itu kemudian dideportasi, dikembalikan ke negaranya masing-masing. Nah, misalnya kok ada seorang muslim yang mengalami seperti itu ya, dari sisi politik itu terancam ya, artinya dia tidak aman ya. Jadi tidak aman secara fisik, tidak aman secara lingkungan dan lain sebagainya ya, maka yang seperti ini ya wajib bagi dirinya untuk kemudian hijrah ya dari negeri kafir ke negeri muslim ya. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya adalah mampu ya, mampu untuk hijrah ya. Jadi kalau memang tadi tidak bisa menjalankan agama, kemudian juga tidak aman dari fitnah, sedangkan yang bersangkutan ini mampu sebetulnya untuk pindah ke negeri yang lain, maka bagi yang seperti ini ya itu wajib baginya untuk berpindah dan tidak memaksakan dirinya untuk tetap berada di negeri-negeri kafir ya. Nah, sedangkan bagi yang tidak mampu ya, tidak mampu ini sudah beda persoalan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian tidak mampu dikarenakan sakit atau kemudian lemah ataupun juga tidak memiliki harta, miskin ya, maka ini jadi tidak wajib. Nah, sedangkan tinggal di negeri kafir sendiri itu sebetulnya boleh ya, dengan persyaratan ini tadi ya, dia masih bisa menjalankan agama dengan leluasa begitu, kemudian juga bisa aman daripada fitnah. Maka kalau kondisinya seperti itu ya, maka dia tidak mengapa misalnya tetap tinggal di negeri kafir gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya ya, hijrah ini tidak terbatas pada makna yang pertama ini. Harus kemudian pindah secara fisik begitu nggih, pindah secara fisik dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi juga hijrah ini sebetulnya juga punya makna lain ya. Hal ini sebagaimana juga yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda, la tangqati'ul hijratu hatta tangqati'u taubah wala tangqati'u taubah hatta tatlu asamsu min magribiha ya. Jadi hijrah itu tidak terputus hingga taubat terputus, dan taubat ini tidak terputus sampai dengan matahari terbit dari barat. Nah, ini Nabi SAW menggunakan istilah hijrah untuk suatu yang maknanya itu bukan secara fisik tapi berkaitan dengan taubat ya, berkaitan dengan taubat ya. Nah, ini hijrah digandengkan dengan taubat ini. Nah, ini berarti memberikan kita makna ya, bahwasanya hijrah tadi tidak hanya terbatas pada aktivitas perpindahan secara fisik. Nah, kemudian yang kedua ya Bapak Ibu sekalian, makna hijrah yang kedua itu adalah perpindahan dari kekufuran kepada Islam ya. Jadi mungkin bisa kita gunakan istilah ya, hijrah itu adalah berpindah dari kekufuran kepada keimanan ya, dari non muslim kepada muslim, masuk Islam begitu ya, ataupun dari kesyirikan kepada tauhid ya, dan semisalnya ya, ini juga merupakan makna daripada hijrah ya. Tadi kan berpindahnya ya, atau menjauh, meninggalkan ya. Jadi meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan ya, meninggalkan keyakinan sebelumnya ya, kemudian berpindah atau menuju kepada keimanan, menuju kepada Islam ya. Nah, ini juga merupakan bagian atau makna daripada hijrah. Nah, di sini itu tadi ya, masuk Islam dan juga meninggalkan kesyirikan ya. Misalnya di sini di dalam surah Al-Mudaththir ayat kelima, warrujza fahjur, lalu perbuatan syirik itu tinggalkanlah ya. Ini jadi ada kemiripan dengan makna hijrah ya, perintah secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu meninggalkan ya yang namanya perbuatan syirik ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya makna yang ketiga, hijrah itu juga memiliki makna perpindahan dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Nah, ini bahkan inilah yang kemudian menjadi fokus utama sebetulnya pembahasan kita, atau inilah yang kemudian menjadi
tadi kita katakan di awal bahwasanya syariat hijrah ini adalah syariat yang tetap ada, dia tidak hanya berhenti di peristiwa sejarah di masa Nabi SAW, tetapi ini juga menjadi syariat yang terus berlangsung sampai dengan hari ini, bahkan nanti sampai dengan hari kiamat. Nah, khususnya adalah makna yang kedua dan ketiga tadi, ya, hijrah dari kekafiran, kesyirikan menuju keimanan, dan juga yang ketiga ini hijrah, ya, seorang muslim, ya, katakanlah, ya, dia dari perbuatan dosa, dari kemaksiatan sebelumnya menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi SAW juga bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya, orang yang dikatakan sebagai orang yang berhijrah itu adalah, atau orang yang berhijrah sebenarnya itu adalah orang yang kemudian tidak mesti, ya, itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dari negeri kafir ke negeri muslim, tetapi, ya, orang itu tetap dikatakan sebagai orang yang berhijrah, ya, ketika dia itu kemudian meninggalkan, ya, apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, larangan-larangan Allah menuju ketaatan, menuju amal kebaikan, ya, maka itu juga merupakan hijrah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, anu nggih, kecepatan nggih Bapak Ibu, nanti teput nggih, mboten napa-napa nggih. Semoga masih bisa dipahami nggih Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di pembahasan berikutnya, kenapa kok orang itu kemudian enggan atau kemudian kadang-kadang itu belum mau untuk kemudian berhijrah. Nah, di sini ada beberapa sebab ataupun alasan, ya, orang itu kemudian kayaknya abot gitu nih, kayaknya berat untuk kemudian bisa berhijrah, ya, khususnya tadi nih, hijrah dari perbuatan dosa atau kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah, ya, ataupun juga tadi dari kesyirikan, kekafiran menuju keimanan dan juga Islam. Nah, yang pertama sebabnya adalah mungkin alasannya belum siap, ya, jadi belum siap. Kadang-kadang itu ada juga, ya, kita dapati orang itu belum siap untuk menjadi orang baik, begitu nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Jadi untuk jadi orang baik itu kadang belum siap, ya, belum siap begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua di antara alasannya juga masih nikmat atau masih senang dengan perbuatan maksiat, ya, yang memang namanya maksiat itu konon lezat gitu, ya, Bapak Ibu sekalian, itu sebuah kenikmatan, ya, karena memperturutkan hawa nafsu kita, ya, maka itu suatu yang menyenangkan, suatu yang nikmat, ya. Maka terkadang, ya, sebagian orang itu merasa berat, ya, untuk meninggalkan kesenangan, ya, meninggalkan kenikmatan yang selama ini, ya, menyenangkan dirinya, yang selama ini kemudian dalam tanda kutip membahagiakan dirinya, ya. Kan mana ada orang disuruh meninggalkan kesenangan, meninggalkan kenikmatan, itu kan yang nggak gampang, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi alasan kenapa seseorang itu kemudian, ya, enggan untuk kemudian berhijrah, ya. Kemudian yang ketiga sebabnya adalah karena kerasnya hati, ya. Yang ini juga disebabkan karena terbelenggu dengan dosa-dosa yang kemudian selama ini masih membebani dirinya, ya. Jadi sudah terbiasa dengan perbuatan dosa atau maksiat, yang ini kemudian menyebabkan hati menjadi keras, ya, dan ini sulit untuk kemudian masuknya menjadi pintu masuk terhadap hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini kemudian membuat seseorang itu, ya, tadi, ya, jadi berat, ya, untuk kemudian bisa berhijrah. Kemudian yang keempat, kadang-kadang ada sebabnya adalah karena circle, ya, atau lingkungan yang tidak mendukung, ya. Ya, jadi lingkungan, ya, mungkin baik lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakat, lingkungan mungkin tempat kerjanya, teman-teman bergaulnya, ya, teman sahabat karibnya, ya, dan sebagainya, ya, ini kemudian masih sama, ya, dengan yang sebelumnya dan kemudian tidak mendukung, ya, maka ini juga menjadi kendala tersendiri, ya, bagi seseorang untuk berhijrah, ya. Makanya nanti di slide berikutnya, ya, kalau seorang itu ingin
sukses dalam berhijrah, artinya dimudahkan di dalam berhijrah, salah satu syaratnya adalah dia harus mencari circle yang mendukung, ya, mendukung untuk dirinya itu berubah menjadi lebih baik, ya, untuk menjadi lebih taat, menjadi lebih soleh. Nah, itu harus dia kemudian harus mengganti circle-nya. Nah, sebagaimana juga dalam kisah, ya, Bapak Ibu sekalian, seorang yang pernah membunuh sampai 99 orang, ya, itu kemudian ketika dia hendak bertobat, ya, dia hendak hijrah, salah satunya adalah nasihatkan kepada dirinya untuk kemudian pergi ke suatu tempat yang kemudian di situ, ya, itu bisa lebih mendukung, ya, dirinya itu yang bersangkutan untuk kemudian semakin taat, semakin dekat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan lingkungan yang tidak mendukung. Kemudian yang kelima juga di antara sebab kenapa orang itu belum mau berhijrah adalah karena takut kehilangan harta dan juga dunia, ya. Jadi ini juga, ya, karena kan sering juga atau kadang kita dapati, ya, Bapak Ibu sekalian, orang sudah tadi nyaman dengan kondisinya, ya, berada di zona nyaman, gampang dapat uang, dapat harta dan sebagainya, ya. Namun sebetulnya dia tahu, ya, kalau kemudian tempat ini bukan memang tempat yang basah, ya, begitu, tapi ini bukan harta yang didapatkan, bukan harta yang halal, begitu, ya. Ya, namun masih berat, ya, untuk kemudian meninggalkan, ya, karena dia khawatir kalau kemudian dia berubah, kalau kemudian dia meninggalkan itu, dia akan kehilangan, ya, harta ataupun juga berbagai fasilitas atau kenikmatan dunia yang selama ini dia dapatkan atau dia peroleh. Dan kemudian yang terakhir, ya, Bapak Ibu sekalian, diantaranya orang kenapa kok masih sulit, ya, untuk berhijrah, itu karena kadang belum tahu, ya, kemuliaan ataupun keutamaan daripada hijrah itu sendirinya. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu sekalian kita pada pembahasan berikutnya kita akan sebutkan apa sebetulnya kemuliaan bagi orang-orang yang mau berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah terhapusnya dosa dan juga maksiat, ya. Terhapusnya dosa dan maksiat, ya. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat ke-8, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, ya. Mudah-mudahan Rabbmu menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga, ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini jadi dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, maka bisa kita ambil poin, ya, di antara keutamaan, kemuliaan orang yang berhijrah itu, ya, hijrahnya bisa menghapuskan dosa dan juga perbuatan maksiat yang dilakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, semua dosa akan berganti menjadi pahala dan kebaikan, ya. Jadi ini luar biasa, nggih, Bapak Ibu sekalian, yang didapatkan orang yang berhijrah, ya. Ternyata dosa dan perbuatan maksiatnya yang terdahulu itu akan digantikan dengan pahala dan juga kebaikan, ya. Di antara dalam surah Al-Furqan ini, ya, Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, ya. Kecuali, ya, orang-orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, maka dosa mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Nah, ini, ya, luar biasa, enak banget ini, diganti dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan juga mensucikan dirinya. Nah, kemudian yang keempat, ya, kemuliaan orang yang berhijrah juga menjadi sebab bagi
mudahnya rezeki dan juga untuk mendapatkan keturunan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian ya, di dalam surah Nuh ya. Ini Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara ya. Jadi Nabiullah Nuh alaihissalam berkata kepada umatnya, ya, mohonlah ampun kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Dia itu Maha Pengampun. Niscaya kalau kalian melakukan itu, Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Kemudian Dia juga akan memperbanyak harta kalian dan juga memperbanyak anak keturunan kalian ya. Dan juga Allah akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan juga mengadakan untuk kalian sungai-sungai. Ya, jadi ada banyak itu Bapak Ibu ya sebetulnya, tapi yang di poin yang disebutkan di sini adalah di antara keutamaan atau yang kemuliaan yang didapatkan orang yang berhijrah, orang yang bertaubat, yang beristighfar, dia juga akan dimudahkan Allah dari sisi rezeki dan juga anak-anak keturunan. Nah, ini bisa menjadi muhasabah bagi kita semuanya, ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di antara kita ya, yang mungkin selama ini mengalami rezeki yang seret, ya, atau mungkin tadi ya, mungkin juga Allah takdirkan sampai sekarang mungkin belum Allah berikan karunia putra atau putri. Nah, ini bisa menjadi refleksi bagi kita ya, jangan-jangan masih ada dosa ya yang kemudian itu belum kita taubati. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian yang kelima, orang yang berhijrah ini juga akan meraih doa malaikat ya untuk diri dan juga seluruh keluarganya. Ini ada dalam surah Ghafir ya. Saya bacakan artinya saja ya. Dalam surah Ghafir itu Allah berfirman ya, memerintahkan pada hambanya untuk kemudian berdoa, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan pada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu. Oh, ini doanya malaikat ya, bukan doa Allah tadi ya, saya koreksi ya, ini doanya malaikat ya. Juga peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala, dan ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke surga Aden yang telah Engkau janjikan pada mereka dan orang-orang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan juga anak keturunan mereka. Ya, ini ternyata dapat doanya malaikat bagi orang yang di sini ya bertobat dan mengikuti jalanmu, ya, yang berhijrah menuju jalanmu. Nah, ini kalau doa malaikat, nih, tentu ya Bapak Ibu sekalian, beda dengan doa manusia ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat ya, maka doanya tentu menjadi doa yang kemudian mustajab ya. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemuliaan bagi orang yang berhijrah juga. Orang yang hijrah ini adalah sebaik-baik hamba Allah ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi kita SAW, kullu bni Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawabina ya. Setiap anak Adam itu ya pasti berdosa ya, tidak ada anak Adam yang kemudian bersih daripada dosa, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan sebaik-baik pendosa itu adalah yang bertaubat. Nah, maka di sini ulama sempat berbeda pendapat juga, ya, Bapak Ibu sekalian. Lebih baik mana orang yang tidak pernah berbuat dosa, ya. Ini orang yang tidak pernah berbuat dosa, ataukah orang yang berbuat dosa, pernah berbuat dosa, lalu dia itu bertaubat, begitu ya. Nah, ini ulama punya beda pendapat. Namun sebagian ulama itu berpendapat kalau lebih utama yang orang itu pernah berbuat dosa ya, kemudian setelah dia itu berdosa, dia itu kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara argumentasinya atau dalilnya adalah ya sabda Nabi ini ya, sesungguhnya setiap anak Adam itu berdosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah yang kemudian bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ya, terakhir ini Bapak Ibu sekalian, terakhir untuk pembahasan ini, ya, poin kemuliaan orang yang berhijrah, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Jadi di dalam surah Hud ayat 3 yang artinya hendaklah meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, niscaya Allah akan berikan kenikmatan yang baik
kenikmatan yang terus-menerus kepada kalian sampai dengan waktu yang telah ditentukan, dan dia akan memberikan kepada tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan atas keutamaannya tersebut ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang berhijrah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah ini yang bagian terakhirnya bagaimana syarat-syarat untuk kita itu berhijrah agar hijrahnya itu bisa sukses tadi lancar tanpa kendala begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, diantaranya ataupun bagaimana syarat hijrah agar kita betul-betul mendapatkan kemuliaan ya atau keutamaan dari orang-orang yang berhijrah yang sebelumnya tadi kita sebutkan dari 1 sampai dengan 7 tadi. Nah, yang pertama orang yang berhijrah itu, yang mau berhijrah ya, hendaknya dia itu bertaubat ya dengan taubat nasuha ya, dengan taubat yang betul-betul ya, yang tenanan istilahnya begitu ya. Nah, ini sebagaimana tadi surah At-Tahrim ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya. Jadi dengan apa? Dengan dia itu menyesali perbuatan dan dosanya dan dia meninggalkan ya, meninggalkan serta bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya itu lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya berapa menit lagi adzan isyanya Pak itu? 5 menit. Yang kemudian yang kedua adalah mengganti circle bergaul ya, ataupun teman-teman dekatnya ya, lingkungan sekitarnya. Nah, ini harus kemudian berganti ya, harus diganti dengan yang orang-orang yang soleh, bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rajin ke masjid untuk sholat 5 waktu ataupun untuk menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu. Nah, ini harus seperti itu ya, harus berganti ya, harus ganti circle ya. Nah, ini sebagaimana ya Nabi SAW ya mengingatkan juga melalui hadis beliau ya, beliau mengatakan ya almar'u ala dini khalilihi ya, fal yangdur ahadukum man yukhallil ya, seseorang itu tergantung daripada agama temannya ya. Setiap orang itu sebetulnya tergantung kepada agama daripada temannya. Oleh karena itu lihatlah ya siapa yang menjadi teman dekatmu. Nah, ini ya, ini juga diingatkan oleh Nabi ya, kalian tuh jangan merasa aman ya dari yang namanya pergaulan. Aku insya Allah aman gitu ya, istilahnya nggak apa-apa bergaul dengan orang-orang yang rusak misalnya dalam tanda kutip, terus dia merasa saya nggak akan terpengaruh ya, saya tidak akan ikut-ikutan. Nah, jangan seperti itu ya, karena Nabi SAW pun sendiri sudah mewanti-wanti ya, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu ya berada pada agama teman-teman dekatnya, dan kita diminta untuk menyeleksi, selektif di dalam pergaulan ya, di dalam kita itu memilih teman-teman yang menjadi sahabat karib kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga kalau di sini ada Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad ini kan dulu sebetulnya juga konon dia itu dulunya perompak Bapak Ibu sekalian, seperti preman begitu Namun kemudian setelah hijrah ya, beliau kemudian langsung memilih Mekah untuk sebagai tempat tinggalnya, karena itu dirasa menjadi tempat yang lebih kondusif. Ini sudah terdengar sayup-sayup adzan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, dia harus sabar untuk menjauhi perbuatan maksiat ya. Ya, ini Nabi bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillah azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Ya. Nah, ini menjadi istilahnya kalimat atau hadis yang perlu dipegang erat-erat oleh orang yang hendak berhijrah Bapak Ibu sekalian. Ya, Nabi mengatakan, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu itu karena Allah azza wa jalla, maka Allah pasti akan memberi ganti dengan yang lebih baik. Nah, ini tadi di awal kita sebutkan beberapa sebab yang jadi kendala ya orang itu untuk berhijrah, itu karena kadang-kadang masih berat untuk meninggalkan kenikmatan yang selama ini dirasakan. Khawatir kalau dia itu hijrah,
dia itu berubah, dia itu menjadi soleh, jadi lebih baik, meninggalkan tempat yang buruk, meninggalkan harta yang haram, itu kemudian nanti dia bisa kehilangan daripada apa namanya tadi ya, harta dan kesenangan dunianya. Nah, maka di sini Nabi menegaskan bahwasanya kalau kamu itu meninggalkan sesuatu karena Allah, ya yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Nah, ini sudah banyak ya kisah apa namanya success story ya, orang-orang yang berhijrah juga seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini dicukupkan gitu ya Pak Imam, maksudnya. Nah, yang lain ini saya cepetin aja gitu Bapak Ibu sekalian, sebelum adzan mungkin tinggal 1-2 menit saja. Yang berikutnya, kalau kita ingin berhijrah, yang keempat adalah memperbanyak amal soleh ya. Nah, karena apa? Dengan amal soleh ini akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa yang sudah berlalu ya. Di sini ya, sebagaimana Allah berfirman, innal hasanata yudhibnas sayyi'at ya. Sesungguhnya yang namanya apa namanya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa ya. Ataupun juga dalam sabda Nabi yang lain itu ya, dalam Nabi pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata hasanata tamhuha ya. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada ya, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa ataupun perbuatan buruk sebelumnya. Nah, kemudian yang kelima Bapak Ibu sekalian, syarat untuk hijrah adalah mengubah gaya hidup ya. Jadi kalau kita hijrah itu ya harus berubah juga ya gaya hidup kita ya, harus berbeda, menyelisih dengan kebiasaan daripada orang-orang kafir maupun orang-orang fasik ya, orang-orang yang rusak begitu ya. Nabi mengingatkan ya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka sesungguhnya dia itu bagian daripada mereka ya. Ini yang ada ya. Jadi ini juga yang namanya menyelisih ya Bapak Ibu sekalian, ini juga merupakan syariat dari agama kita dan prinsip dalam agama kita. Nah, ini mumpung kita di bulan Muharram, 10 hari yang lalu ya, kita disunahkan untuk apa Bapak Ibu, berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram, dan juga disunahkan untuk berpuasa Tasu'a di hari yang ke-9 Muharram. Nah, di antara alasannya adalah apa? Puasa, kenapa harus puasa juga tanggal 9? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang juga mereka memuliakan atau berpuasa di hari Asyura. Nah, maka dari situ juga Bapak Ibu sekalian, ulama kemudian mengajarkan sebuah prinsip tentang mukhalafah kufar ya, menyelisihi orang-orang kafir, menyelisihi orang-orang fasik ya, itu juga merupakan syariat dalam agama kita. Dan kalau kita melakukan itu, kita itu dengan sengaja bedani istilahnya, tidak sama dengan orang-orang kafir, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari aktivitas tersebutnya. Dan terakhir sebagai menutup, kalau orang yang mau berhijrah maka dia juga harus ya tidak boleh meninggalkan yang namanya belajar ya, ataupun menuntut ilmu agama ya. Tidak cukup orang itu tadi orang masuk Islam, orang login gitu orang mu'alaf gitu, tapi tidak cukup berhenti di situ. Dia kemudian setelah jadi mu'alaf, dia harus kemudian memperbanyak untuk belajar, mempelajari agama Islam ini, sehingga dia mengetahui apa yang menjadi kewajibannya ya, sehingga kemudian dia juga bisa menjalankan ya syariat agama ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, berkaitan dengan materi kita malam hari ini tentang spirit hijrah bagi mereka yang merindukan ya surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Hijrah ini menjadi ya spirit dan juga semangat untuk kita bersama, tidak hanya Nabi kita dan para sahabat terdahulu, tetapi mari semangat ini kita tanamkan dalam diri kita untuk tadi berhijrah, khususnya dari perbuatan dosa, dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami cukupkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.